Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini dengan anggota saya, Happy Andes, Bapak sebelah, Pak Nusirwan, Ibu Eliza, Ardiansyah, dan Bapak Alfijar Andika. Mata pelajarannya yaitu materi kita berupa ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Lalu materinya adalah bentuk energi dan perubahannya. Baik, ini akan kami laksanakan dengan 2 percobaan. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kemungkinan ada permasalahan dari koneksi internet. Jadi langsung saja secara lisan kami sampaikan. Jadi untuk kelompok kami, kelompok 1 itu kami menggunakan PET untuk materi form, energi, dan juga bentuk perubahannya. Ya. Jadi untuk materi mungkin langsung kami kirim aja nanti di grup. Nah, untuk simulasi kami udah menyiapkan screenshot dari materi tersebut. Jadi untuk materinya ada di grup. Kita ambil dua juga yang berbeda nanti. Tapi yang dikirim mungkin yang untuk silakan dari ini ya Bu, lembar kerjanya apa saja yang ditemukan mungkin silakan. Jadi kami udah melakukan ada 2 percobaan dari aplikasi PET ini. Jadi untuk perubahan energi ini ada 2 macam percobaan. Yang pertama itu percobaan tentang konsep energi dan juga perubahannya. Jadi dari gambar yang pertama untuk percobaan pertama itu ada gambar air dan juga ada gambar minyak. Jadi itu kami mendidihkan air dan minyak. Jadi ada batu bata juga sama besi yang digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh dari batu bata dan besi terhadap pemuaian energi dari apakah ada energi yang terbuang percuma dari penggunaan bata dan juga besi tersebut. Itu untuk percobaan pertama. Nah, untuk aplikasi PET ini dia udah menyediakan ada termometer, kemudian ada bunsen, ada glass beaker, air, minyak, serta batu bata dan besi. Ini sangat interaktif sekali, jadi siswa akan mudah sekali untuk mempelajari konsep tersebut. Kami juga ini semuanya dari bidang biologi, kami nggak paham fisika dan kimia, tetapi kami mencoba mempelajari ini. Dan kami mendapatkan ilmu baru, sudah mengorek-ngoreknya. Ini bagus sekali untuk diterapkan di pembelajaran di sekolah. Kemudian untuk percobaan kedua, ini adalah bentuk perubahan energi. Ini bagus sekali juga untuk mendemonstrasikan kepada siswa kita bahwa energi itu bisa berbagai bentuk di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada gambar pertama, kami mencoba gambar seorang anak kecil mengayuh sepeda untuk menampilkan sebuah energi mekanik. Jadi seorang siswa itu mengayuh sepeda, dia menghasilkan sebuah energi gerak. Nah, ini dapat disaksikan. Terima kasih panitia. Jadi langsung aja kami demonstrasikan. Oke, ini adalah sebuah simulasi yang pertama. Jadi ini untuk simulasi yang kedua. Ini adalah gambar siswa yang sedang mengayuh sepeda. Boleh Bapak tolong ya, sudah diklik. Ini adalah bentuk perubahan energinya. Siswa yang mengayuh sepeda lama-kelamaan akan merasakan yang namanya capek. Nah, ketika dia sudah capek, maka energi yang dihasilkan akan semakin menurun. Bagaimana caranya meningkatkan energi? Dia butuh asupan makanan, energi kimia. Energi kimia diklik, dia akan mendapatkan energi kimia lagi, asupan untuk terus bergerak. Ketika dia bergerak, dia mendapatkan energi. Nah, energi gerak ini dia dapat menggerakkan turbin atau generator. Nah, generator ini dia dapat menggerakkan benda-benda lain atau menghidupkan benda-benda lain. Nah, generator ini akan mengubah energi gerak dari si anak tersebut menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut akan memancarkan cahaya jika kita menggunakan lampu. Tetapi bila kita menggunakan kipas, tentu akan menjadi energi gerak. Tentu kita tidak akan merasakan kepanasan. Nah, singkatnya dari berbagai macam percobaan ini, karena tidak mungkin dijelaskan, ada 4 macam di sini, bisa dicoba satu persatu. Mungkin nanti linknya udah kami sediakan di grup, nanti bisa dicoba. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk energi yang dapat kita coba ke siswa kita. Siswa kita dapat mempelajari bahwa energi itu ada banyak, energi itu ada banyak sekali dan bisa kita coba sendiri tanpa harus membuat alatnya.
mereka langsung dapat membangun konsep pemikirannya sendiri. Jadi walaupun mereka tidak ada sama sekali ilmu IPA itu, mereka dapat pelajari dari gambar ini karena langsung praktek. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, kelompok kami siap untuk memberikan jawaban ataupun simulasi penggunaannya. Saya kembalikan lagi ke moderator kelompok saya. Luar biasa. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Tadi kata beliau dapat ilmu baru, ya, yang tadinya bukan di biologi, ya, Bapak Ibu, lalu akhirnya mendapatkan ilmu baru dari hasil praktik virtual laboratory. Luar biasa. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu mungkin? Tidak ada? Baik, sudah bisa melakukan 2 percobaan. Ya, luar biasa. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan hasil dari kerja kami. Itu saja Bapak Ibu, kami orang biologi semua, tapi kami berupaya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kebetulan simulasi yang kita pilih ini sama kelompok 1. Nah, itu tanpa disengaja. Kami pun tidak tahu ternyata kelompok 1 juga pakai simulasi yang ini. Tapi di sini kami akan menjelaskan versi kami seperti itu. Mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Hela ya, Hela. Oke. Kepada Ibu Hela kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ilma atas kesempatannya. Saya Hela Arafah akan menjelaskan tentang percobaan perubahan energi yang kebetulan sama dengan kelompok 1. Di sini karena mayoritas dari kami, 4 dari kami adalah dari jurusan fisika, maka kami akan jelaskan secara proses fisiknya. Nah, di sini sesuai dengan yang ditampilkan di layar, kita bisa memilih sumber atau energi yang kita input ke dalam percobaan ini. Dari sini kami memilih untuk memanaskan air. Jadi kami memilih air yang dipanaskan untuk menjadi sumber energinya. Di sini kita bisa tambahkan heat atau panasnya. Nah, di sini terjadi proses fisik, yaitu perpindahan kalor dulu Bapak Ibu kalau secara fisika, yaitu kalor dari apinya itu terjadi proses konduksi pada teko airnya. Proses konduksi terjadi perpindahan energi, maka dinding-dinding teko akan menerima kalor dari api, tekonya akan semakin panas dan panasnya akan berpindah kalornya ke dalam air yang ada di dalam sini. Di dalam air maka molekul yang paling dekat dengan teko akan lebih dulu menerima kalor, lalu akan terjadi proses konveksi, yaitu perpindahan kalor pada fluida atau zat cair. Nah, makin kita panaskan airnya, maka akan keluar uapnya. Di situ mungkin agak sama-sama terlihat, di sana uapnya kelihatan. Di situ uapnya akan menggerakkan generatornya. Generator akan mentransformasikan energinya menjadi energi listrik, dan akhirnya energi listriknya ditransformasikan menjadi energi panas dan cahaya, maka akan menyalakan lampu. Ini bisa kita tunjukkan simbol energi yang dihasilkan. Begitu. Jadi dari semua yang bisa dipilih, di sini generatornya bisa dipilih. Kami memilih yang ini agar lebih mudah untuk dijelaskan. Jadi kami fokus pada satu input, satu bentuk generator, dan satu output yang kami tampilkan. Begitu. Kami rasa cukup. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada teori barunya ya Bu? Atau membuktikan teori lama? Iya, teori lama. Oh, teori lama. Ya, berarti nanti modifikasi berarti kan bisa lebih lanjut. Karena teori lama juga harus siap Bapak Ibu ya, sebagai dasar. Baik, Ibu Feni mau menjelaskan? Saya rasa sudah cukup jelas sekali dari kelompok ini. Karena ini lebih ke perubahan bentuk energi, variabelnya Dijelaskan secara fisik. dan tidak diubah-ubah variabelnya, sehingga tetap ada satu konsep yang pasti didapatkan oleh siswa. Siswanya nggak bingung gitu, jadi satu-satu.
karena kita kan kalau belajar itu step by step ya Ibu. Kalau mau merubah bentuknya itu harus sesuai dengan Iya, hasilnya yang mana Iya. sumbernya. Iya, Kalau ini tidak akan terjadi proses. Iya, ini kalau kita mau merubah generatornya, kalau kita pilih generator panel surya, maka prosesnya tidak akan terjadi. Jadi kita harus memilih input yang sesuai. Maka kalau kita mau pakai panel surya, energi sumber inputnya harus energi matahari, dan cuaca pun harus kita sesuaikan, karena kalau ini semakin banyak awannya, maka energi panas yang diterima oleh panel surya akan lebih sedikit dan lampunya menjadi redup atau tidak menyala. Maka kita harus pilih cuaca yang cerah gitu. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Hela. Itulah presentasi singkat dari kami. Jadi terima kasih juga untuk kegiatan ini. Dengan kegiatan ini, ibaratnya guru-guru terinspirasi ya. Ibaratnya bisa mengembangkan PET juga. Jadi bisa menjelaskan kepada siswa. Jadi tidak hanya berpatokan kepada YouTube ataupun hanya sebuah gambar di Google. Tapi dengan PET ini kita bisa lebih variatif belajarnya dan lebih inovatif, jadi siswa pun lebih paham, oh ternyata perubahan bentuk energi itu yang seperti ini simulasinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami perkenalkan dulu anggota kelompok 2 dari kami. Yang pertama di sini ada Ibu Isriati, ada Ibu Mitri Puryana, ada Ibu Kurnia Hartini, ada Ibu Mardiana, dan saya sendiri Ibu Mercy Haryani. Untuk mempercepat waktu atau menyingkat waktu, maka di sini kami persilakan untuk Ibu Isriati menjelaskan atau menayangkan dan menjelaskan tentang apa itu seleksi alam. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, Ibu Isriati, mungkin hasilnya dulu yang diinfokan. Ya, ternyata sudah ada, praktiknya bisa dilihat ya. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kami mohon maaf atas keterbatasannya. Alhamdulillah ya dapat pelatihan ini. Terus terang saya baru pertama kali buka virtual laboratorium di sini. Jadi mohon maaf jika iya betul. Nah, kami memilih natural selection. Jadi kita mulai dari sini. Kita bisa klik bawah ini. Itu introduction-nya. Ya, introduction-nya itu pemulanya di awal. Di alam itu tersedia itu banyak sekali. Alam menyediakan banyak sekali makanan, banyak sekali pakan. Di situ katanya ada add email. Maaf mungkin saya detail ya karena ini cara saya yang bodoh untuk menjelaskan gitu, cara bodohnya gitu loh. Jadi kita klik add emailnya. Jadi data pejantannya. Dengan sendirinya nanti dia berkembang biak, dia kawin, dia berkembang biak, nanti populasinya bertambah banyak. Nah, tuh populasinya bertambah banyak, kelincinya muncul. Nah, di sini seleksi alamnya itu masih alami, ya. Jadi di mana di sini menunjukkan banyak pakan, maka populasi kelinci pun bertambah karena alam masih menyediakan pakan yang normal, belum ada apa-apa ya. Oke, kita itu lihatnya. Terus kita bisa klik ini wolf. Jadi datanglah predator ya. Ya, jadi kalau produsennya rumput, kelincinya itu konsumen tingkat 1, herbivoranya berarti nanti wolfnya berarti konsumen tingkat 2. Oke, saya klik. Itu kelincinya udah di seluruh dunia Menguasai dunia. predator. Apa ya? Iya Bu, karena terlalu banyak kelinci, nggak ada predator, jadi kelincinya itu sudah menguasai itu. Jadi penguasa dunia mereka. Overpopulation. Langsung ke wolf kita tambah kemudian banyak kita tambah wolf. Nah, datang wolfnya ya. Nah, itu satu persatu konsumen satunya habis dimakan oleh konsumen 2 gitu loh. Terus seandainya nanti di alam itu
Aduh mama. Cuma mati semua. Di dalam itu ini. Nah, aduh. Oke. Alam itu menyediakan namanya juga dalam jika rumput tuh habis gitu loh. Jadi alam menyediakan makanan yang kurang cocok untuk dia. Makanan yang kurang cocok, couch food itu makanan keras, batang-batang mungkin ya, sedikit daunnya dia kan cocoknya daun-daun yang lembut, kangkung apa rumput-rumputan. Oke, kita tambah add emailnya. Tuh. Jadi lamban dia, lamban sekali pertumbuhan populasinya lamban. Masya Allah. Ya mati. Lama-lama dia mati karena dia tidak bisa beradaptasi dengan makanan yang keras. Makanan yang keras itu, oke. Kita lanjut lagi. Nih, kalau limited food, untuk saja Bu. Ini makanannya terbatas. Kalau makanannya terbatas, makanannya sedikit, jadi dia pertambahan populasinya juga dia tumbuh lamban. Ya, jika karena pakan yang titik-titik hijau itu rumput-rumputnya itu sedikit, jumlahnya sedikit tuh, lamban kan dia, lamban, oke. Kita lanjut Bu, break aja Bu ya. Terus, udah mau sampai habis, mau selesai. Tuh, ya. Tuh, grafiknya gimana? Iya, grafiknya ngikut tuh kan? Grafiknya dia semakin pelan-pelan dia. Wih, langsung tinggi. Wih, banyak. Grafiknya jadi semakin. Jadi di X, sorry saya potong ya Bu. Iya. Di sumbu X ini melambangkan generasinya atau ya itu kan generasi 4. Nah, 1, 2, 3 itu generasi. Jadi hubungannya itu semakin kesini semakin banyak generasinya, berarti populasinya semakin bertambah. Situ seperti itu. Maaf ya Bu. Iya, makasih banyak Bu, makasih banyak. Terus Datang lagi serigala. Seleksi alam. Tadi ada beberapa teori yang didapatkan ya Bu ya. Terus kalau kita perhatikan, kita ini aja kita ke arah ini lagi nih, satu dunia isinya ini semua. Nah, mutasi. Nah, kalau di sini dominan itu bulu dominan itu coklat. Jadi yang putih itu sesungguhnya dia bulu resesif. Sebenarnya di alam itu yang paling banyak itu dominan, ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita lihat di sini if-nya, kita lihat. Nah, kalau mana Bu ya? Kita diperhatiin ada yang mutasi, telinganya turun ke bawah, benar nggak? Telinganya turun ke bawah. Itu tuh. Nah, itu yang mutasi. Jadi dia mengalami mutasi. Ya, terus faktor makanan juga bisa mutasi di gigi, teeth. Tuh, nah nggak bisa dibuka, mungkin gigi muncul. Nah, ya jadi di alam itu karena seleksi alam, jika dia tidak bisa beradaptasi dengan keadaan alam, dia bisa muncul mutasi. Terus apalagi kawan boleh tambahkan? Oke, kesimpulannya seleksi alam itu adalah makhluk hidup menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Jika makhluk hidup itu tidak bisa beradaptasi dengan alam, maka populasi akan berkurang, bisa jadi punah. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 luar biasa seleksi alam. Ya, terima kasih. Dalam waktu yang singkat ternyata bisa menghasilkan beberapa teori ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami memilih topik tentang listrik statis. Nah, di sini banyak digunakan. Di sini ada baju wall, terus ada balon dan dinding. Nah, pertama kami coba dengan Ya, silakan. Ada baju
Oke, di sini kita coba untuk mendekatkan balon dengan baju. Apa yang terjadi? Meledak kalau. Hatinya kacau Bapak. Hijau loh ini. Nah, di situ kelihatan bahwa balon itu mendekat ke arah baju ya, ke arah baju ya, ke arah bajunya. Terus setelah itu kita gosokkan balon dengan baju. Bisa ditampilkan simbolnya nggak? Tampilkan dulu ini Plus muatannya. lagunya. Oh ya itu ada. Muatannya tampilkan. Ya, beneran kita belum menampilkan karena kita pengen agar anak-anak tuh bertanya kenapa sih ada saja, woi kenapa jadi seperti itu? Ya penasaran. Makanya belum ditampilkan. Ya. Nah, ternyata di sini kita bisa kelihatan kenapa alasannya setelah digosokkan balonnya akan semakin mendekat atau tariknya semakin kuat karena muatan negatif pada baju wol itu berpindah ke balon karena sebelumnya balonnya itu, nah ini kan awalnya, jadi awalnya itu balonnya netral dan begini netral. Terus makanya ketika kita tekan ini ya, nah di sini sudah terlihat bahwa beberapa muatan negatif yang ada di lengan baju wol itu berpindah ke balon, dan setelah kita gosokkan ternyata seluruh muatan negatifnya berpindah. Makanya tarikannya semakin kuat. Iya, karena kenapa? Karena ini seperti kita tahu bersama bahwa muatan yang sejenis pasti akan tolak menolak. Ini ya, nah di sini kelihatan dengan dinding bahwa muatan yang bermuatan sejenis negatif dengan negatif dia saling menjauh, yang negatifnya pada dinding, dan muatan yang positifnya dia akan tarik menarik ke arah positif. Ya, jadi anak-anak bisa melihat sendiri alasannya kenapa tadi balon yang menarik ke baju dan ke dindingnya dia akan agak menjauh. Ternyata akibat dari muatannya yang sama dan muatannya yang berbeda. Mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Cukup sekian. Kembalikan. Terima kasih, luar biasa. Jadi kita harus tahu bagaimana Bu Ferry muatannya, tentang muatannya. Tentang muatan Ibu. Jadi biasanya dari zaman SD malah ya. Praktikum ini nih selalu pakai siswa akan sulit menangkap konsep muatan positif dan negatif. Tapi ketika kita kasih animasi seperti ini, otomatis akan langsung nyambung di Karena terlihat jelas kan ada atom elektronnya di sini. Oke. Baik, berarti kan Colorado cukup sangat membantu ya Bu ya.